Selamat datang di channel Novel Official. Terima kasih yang selalu support channel ini. Semoga kalian dimudahkan rezekinya. Oke ya guys. Di 10k subscriber nanti kita adakan giveaway buat 3 orang pemenang. Jangan lupa selalu komen dalam setiap video. Supaya kalian para subscriber aku bisa berpeluang untuk memenangkan giveaway. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 6301. Krang. Saat itu, sebuah mobil sport Porsche berhenti di kejauhan. Kemudian, Leachi, yang tampak sedikit bingung, turun. Melihatnya muncul. Miles Wax dan yang lainnya mencibir dan tidak menghentikan mereka. Jelas mengetahui bahwa Leachi dan Harvey York berada di grup yang sama. Leachi datang langsung ke Harvey York dan berkata dengan suara rendah dengan ekspresi rumit, "Harvey York, kamu beruntung. Putri Olaya tahu tentang ini di pagi hari, dan secara khusus meminta saya untuk membantu Anda keluar dari pengepungan. Jangan bicara omong kosong untuk sementara waktu. Aku akan memperbaikinya." Setelah menginstruksikan Harvey York, Leachi menarik napas dalam-dalam, berjalan ke Miles Wax, dan berkata dengan suara gemetar, "Halo, Master Wax. Ini Leachi dari Aliansi Bisnis Country H saya. Nona Olaya Kuilanlan lah yang meminta saya untuk datang. Dia seharusnya sudah meneleponmu." Mendengar 3 kata Olaya Kuilanlan, Miles Wax mengeluarkan sebatang rokok tepis dan menyalakannya. Setelah menghirup, dia berkata dengan dingin, "Ya, Nona Kuilanlan memanggil saya. Dia bilang dia ingin memberiku penjelasan." Tapi sikap pria ini yang disebut penjelasan. Leachi tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Tetapi dia masih memelotot Harvey York dan berkata, "Jangan khawatir Master Wax. Saya akan membiarkan dia meminta maaf kepada Anda, tapi aku mungkin harus menjelaskannya padamu sebelum itu. Menurut informasi yang kami dapatkan, Harvey York tidak pergi setelah meninggalkan pelelangan tadi malam. Dia juga tidak memberi tahu siapapun melalui telepon. Apakah ini catatan panggilan yang kami ambil dari kantor polisi atau pengawasan video? Anda dapat memeriksanya. Dan yang paling penting adalah begitu perampokannya terungkap, reputasinya akan hancur. Bagaimana dia bisa menjadi presiden berikutnya dari aliansi bisnis Country H kita? Jadi, kamu harus mempercayai kami." Leachi membagikan tablet itu, dan dengan hati-hati mengingatkan, "Master Wax, aliansi bisnis H negara kami selalu menghormati Anda. Pikirkan baik-baik. Apakah ada pesaing lain yang sengaja ingin memancing perselisihan di antara kita?" "Mustahil." Miles Wax mencibir. Rokok di tangannya dibuang ke tanah olehnya, dan langsung digiling menjadi bubuk. "Di Wolsing, satu-satunya orang yang berani bergaul denganku adalah Harvey York, Nona Leachi. Kan? Demi dadamu yang besar dan tidak punya otak, dan wajah Nona Kuilanlan, aku tidak akan peduli padamu lagi. Tapi kamu ingat, kamu tidak memenuhi syarat untuk memperhatikan masalah ini dengan status dan statusmu." Pergi ke samping. Saat berbicara, Miles Wax sama sekali tidak bermaksud mengasihani Giok, tetapi memberi isyarat. Dia melihat seorang wanita dari pedesaan di sampingnya berjalan maju dengan mencibir, dan menamparkan Leachi, yang tertangkap basah, ke tanah dengan tamparan. Wajah Leachi tercengang. Jelas dia tidak bisa membayangkan bahwa di siang hari bolong, orang-orang Kingdom of the STCK akan berani begitu sombong. Setelah membalik Leachi, Miles Wax menatap Harvey York dengan ekspresi dingin dan berkata, "Nama keluarga adalah York. Betapa sombongnya kamu tadi malam. Kenapa kamu begitu pengecut hari ini? Seperti kata pepatah, satu orang melakukan sesuatu dan satu orang melakukannya. Apakah kamu bahkan tidak mengerti kebenarannya?
Cepat dan serahkan barang-barang tuan muda ini. Kalau tidak, aku akan membiarkanmu makan dan berjalan-jalan. Jangan katakan itu oleh Kuilanlan hari ini. Bahkan jika Yesus datang, tidak ada yang bisa menahanmu. Aku mengatakan apa yang dikatakan Mileswex. Bab 6302. Melihat Leaci dikipas ke tanah. Melihat kelompok orang tongkat ini bahkan lebih sombong dari yang lain. Harvey York tersenyum diam-diam saat ini. Dia tidak menelepon Isabel Wex atau menghubungi siapapun. Tetapi menyipitkan mata ke Mileswex dan berkata perlahan. Karena kamu terus mengatakan bahwa aku, Harvey York, mencuri barang-barangmu. Bahkan bukti yang Leaci tunjukkan padamu. Menurutmu itu tidak masuk akal. Kalau begitu saya sarankan agar masalah ini ditangani oleh kantor polisi. Walsing. Jika, pada akhirnya, kantor polisi mengkonfirmasi bahwa saya mencuri barang-barang Anda, saya tidak hanya akan mengembalikan yang asli, tetapi juga memotong tangan saya dan memberikannya kepada Anda. Namun, jika akhirnya ditentukan bahwa seseorang dengan sengaja mencoba menjebak saya, atau tidak ada bukti. Bagaimana denganmu? Mileswex, potong tanganmu. Pihak saya dapat bertanggung jawab untuk menemukan pejabat paling terkenal di seluruh Walsing. Dan saya juga dapat menemukan orang-orang berpangkat tinggi dari kulit hitam dan putih. Aliansi Bela Diri Negara. H. Aliansi Bisnis Negara H. Del, untuk menjadi notaris. Cari tahu masalahnya. Potong tanganmu segera. Bersih dan rapi. Dan kamu tidak saling berhutang. Bagaimana? Harvey York mengecilkan setiap kata. Seolah-olah dia sedang membicarakan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan dia. Tapi pernyataan meremehkan semacam ini membawa rasa dingin yang tak terkatakan. Seperti pisau baja menyentuh leher Mileswex dan yang lainnya. Mileswex, yang selalu dimanjakan, tiba-tiba menggigil hebat. Dia tiba-tiba menyadari bahwa Harvey York bukanlah seseorang yang bisa dia injak dengan santai. Ini adalah pria yang kejam. Bahkan lebih kejam dari yang kejam. Jika kedua pihak benar-benar memiliki kontrak perjudian, dan dia tidak dapat membuktikan bahwa Harvey York merampok, maka Harvey York pasti akan memenggal tangannya sendiri. People Kingdom of the STCK dan Leaci lainnya juga terengah-engah. Di satu sisi, saya pikir Harvey York terlalu gila. Di sisi lain, dia memperhatikan bahwa arogansi Mileswex telah sepenuhnya ditekan oleh Harvey York. Butuh beberapa saat bagi Mileswex untuk bereaksi. Tetapi setelah bereaksi, perasaan malu dan marah muncul di hatinya. Dia tidak setuju untuk bertaruh dengan Harvey York, tetapi mendengus dingin, orang-orang dari negara H. Apakah kamu pikir kamu bisa menakutku seperti ini? Kamu negara H memiliki pepatah yang benar. Apa yang disebut tubuh 1000 emas tidak bisa duduk di aula. Bagaimana mungkin aku, pewaris bintang Chaebol di negara ini, bertaruh seperti itu denganmu? Tapi, karena aku bilang kamu yang merampok, pasti kamu. Tidak peduli seberapa banyak kamu berdalih, kamu tidak dapat mengubah fakta ini. Sekarang, kamu siap untuk menyerahkan semuanya sendiri, atau tunggu sampai kakimu patah sebelum kamu menyerahkan barang-barangmu. Saat berbicara, Mileswex melambaikan tangannya dan melihat lebih dari selusin pria tinggi dan tinggi dari pedesaan berjalan maju dengan leher terpelintir. Semua orang ini adalah Taekwondo Sabuk Hitam ke-9 dan Master di Kingdom of the STCK. Dan mereka dibesarkan oleh Chaebol di bintang-bintang. Selain itu, karena hubungan dekat baru-baru ini antara Chaebol Bintang dan Amerika, orang-orang ini juga telah menerima transformasi ilmu genetika Amerika Serikat, yang membuat kekuatan mereka semakin kuat, dan hati mereka sangat meningkat. Dan Mileswex, yang tahu kekuatan bawahannya, hanya memandang Harvey York dengan setengah tersenyum,
seolah-olah dia bisa melihat akhir hidupnya. Sepertinya kamu belum siap untuk bernalar. Harvey York menghela napas. Jika itu masalahnya, kamu, pewaris caebol bintang, seharusnya hari ini. Mileswex tampak meremehkan. Hanya kamu. Bab 6303. Harvey York mengangguk, menunjuk dirinya sendiri, dan berkata dengan ringan, "Ya, terserah saya." Sambil berbicara, dia mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor yang sudah lama tidak dia hubungi. Suaranya acuh tak acuh. "Kau punya caebol bernama Mileswex, dan sepertinya dia pewarismu. Kamu memberi tahu mereka, orang ini. Aku dihapuskan. Jika aku tidak bisa menyingkirkannya, aku akan menyingkirkan kalian para caebol." Ketika suara itu jatuh, Harvey York tidak peduli dengan apa yang dikatakan pihak lain, dan menutup telepon dengan rapi. Ketika dia berada di bakut sebelumnya, Harvey York sudah membersihkan star caebol. Selain itu, hari ini, Yvonne Xavier sengaja atau tidak sengaja menyusun strategi. Dan sekarang ekuitas wilayah timur jauh bintang caebol pada dasarnya jatuh ke tangan Harvey York. Di wilayah lain, banyak ekuitas juga telah dipegang oleh Sky Corporation. Singkatnya, meskipun ayah dari caebol bintang rakyat Amerika, jika Harvey York bersedia, dalam satu pemikiran, ia dapat sepenuhnya menghancurkan caebol pertama negara itu. "Tidak bisakah kau menghapusku? Hapuskan caebol bintang." Melihat Harvey York berpura-pura menelepon, Mileswex tampak geli saat ini. "Hanya kamu, dengan sesuatu sepertimu. Apalagi yang bisa kamu lakukan selain meledakkannya? Apakah kamu tidak takut terlalu keras dan merokok sampai mati?" Saat Mileswex berbicara, dia berjalan ke Harvey York di bawah perlindungan selusin Master Taekwondo, dan mengulurkan tangan untuk menepuk wajah Harvey York. Crack! Harvey York sama sekali tidak bermaksud untuk terbiasa dengan Mileswex, melainkan menjulurkan tangan kanannya, lalu memutarnya sesuka hati. Ketika mendengar suara yang nyaring, tangan kanan Mileswex langsung terpelintir. "Apa?" Jeritan melengking keluar, dan Harvey York menamparkan wajah Mileswex langsung dengan backhand-nya, menyebabkan dia berguling dan merangkak dan jatuh ke tanah. Sangat malu. "Negara Hamen, beraninya kamu memindahkan tuan muda kami." Lebih dari selusin Master Taekwondo bereaksi pada saat ini, dan bergegas ke Harvey York dengan marah, ingin membersihkan Harvey York. Akibatnya, orang-orang yang dianggap sebagai kartu truf oleh Mileswex ini ditampar oleh Harvey York, dan semuanya ditampar ke tanah. Leachi benar-benar terpana oleh adegan ini. Dia tidak pernah menyangka bahwa Harvey York akan begitu arogan sehingga dia akan menggulingkan semua Master Taekwondo di sekitar Mileswex dalam 3 atau 2 pukulan. Adegan ini membuatnya tidak bisa bereaksi untuk waktu yang lama. Apa? Melihat wajahnya akan bengkak, dan orang-orang di sekitarnya juga berakhir seperti ini. Mileswex yang dimanjakan tidak tahan sama sekali. Jadi dia mengangkat kepalanya dan meraung liar. "Kamu bajingan bermarga York. Kamu akan membayar kekerasanmu. Bertarung melawanku berarti bertarung melawan seluruh star caebol. Bertarung melawan seluruh Korea. Dan bertarung melawan seluruh alam semesta." Harvey York bertepuk tangan dan memberi isyarat kepada pelayan yang menggigil di sampingnya untuk membawakan satu set meja kopi untuknya, menyeduh teh, dan minum secangkir sendiri. Lalu berkata dengan ringan, "Mileswex, barang-barang Anda telah dicuri oleh orang lain. Saya dapat memahami kesulitan merampok saya dan datang kepada saya dengan darah karenanya. Lagi pula, hal itu sangat penting bagimu." Akibatnya, orang-orang yang dianggap sebagai kartu truf oleh Mileswex ini ditampar oleh Harvey York, dan semuanya ditampar ke tanah. Leachi benar-benar terpana oleh adegan ini. Dia tidak pernah menyangka bahwa Harvey York akan begitu
Arogan sehingga dia akan menggulingkan semua master taekwondo di sekitar Mileswex dalam 3 atau 2 pukulan. Adegan ini membuatnya tidak bisa bereaksi untuk waktu yang lama. Apa? Melihat wajahnya akan bengkak. Dan orang-orang di sekitarnya juga berakhir seperti ini. Mileswex yang dimanjakan tidak tahan sama sekali. Jadi dia mengangkat kepalanya dan meraung liar. Kamu bajingan bermarga York. Kamu akan membayar kekerasanmu. Bertarung melawanku berarti bertarung melawan seluruh star chaebol. Bertarung melawan seluruh Korea. Dan bertarung melawan seluruh alam semesta. Harvey York bertepuk tangan dan memberi isyarat kepada pelayan yang menggigil di sampingnya untuk membawakan satu set meja kopi untuknya. Menyeduh teh. Dan minum secangkir sendiri. Lalu berkata dengan ringan, Mileswex, barang-barang Anda telah dicuri oleh orang lain. Saya dapat memahami kesulitan merampok saya dan datang kepada saya dengan darah karenanya. Lagi pula, hal itu sangat penting bagimu. Namun, aku sudah memberitahumu dengan jelas bahwa aku tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Asistenku telah memberikan cukup bukti. Hasilnya, Anda tidak hanya memindahkan pengawal yang diatur teman saya untuk saya, tetapi Anda juga memindahkan asisten saya. Hal yang paling berani adalah bahwa Anda benar-benar mencoba untuk memindahkan saya. Kalian semua siap untuk menginjak kepalaku. Tidak bisakah aku menyelamatkan muka untukmu? Lagi pula aku akan mati. Apakah saya masih akan sopan kepada Anda? Bab 6304. Seolah-olah saya dengan sopan meraih tangan saya. Dan masalah ini bisa berakhir di sini. Harvey York berbicara kata demi kata. Tetapi setiap kalimat adalah kebenaran. Mileswex tertegun. Dia membual bahwa Harvey York tidak akan pernah membiarkan dia pergi bahkan jika dia mengaku. Dari sudut pandang ini, Harvey York tampaknya tidak membuat perbedaan apakah dia kuat atau pengecut, alam semesta. Harvey York mengambil teh di tangannya dan perlahan-lahan menuangkannya ke wajah Mileswex. Hanya kabupaten di kerajaan tongkat Anda. Beraninya Anda berbicara tentang alam semesta. Kalau tidak, orang Amerika membutuhkan Anda anjing elang untuk membantu mereka mencetak uang. Apakah menurut Anda klub Anda memiliki arti untuk ada? Elang itu arogan. Harvey York menghela nafas. Meratapi kurangnya pengetahuan diri orang-orang Kingdom of the Stick untuk menebus ilusi bahwa dia adalah negara terbesar di alam semesta. Menarik. Apa? Teh panas menetes ke wajahnya. Menyebabkan Mileswex berkedut kesakitan. Tapi Mileswex tidak mengakuinya sepenuhnya. Tapi menggertakkan giginya dan berkata, Harvey York, chaebol bintang kami pasti akan putus asa. Dan kami tidak akan pernah mati bersamamu. Bahkan jika kami melawan satu orang dan satu tentara, kami akan binasa bersamamu. Rasakan kekuatan chaebol. Boom. Harvey York menendang dengan satu tendangan. Menyebabkan Mileswex berguling beberapa kali di tanah sebelum berhenti. Ayo. Katakan padaku. Apa kekuatan chaebol? 10 keluarga teratas di negara Ha dan 5 klan kuno tidak bisa membuatku takut. Apa chaebol dari negara biasa-biasa saja? Ini adegan itu membuat Leachi, yang kelopak matanya melompat dari satu sisi, semakin gemetar. Dia sangat merasakan arogansi Harvey York hari ini. Namun di luar dugaan, Harvey York begitu arogan. Mengatakan ini, tidakkah kamu takut bahwa 10 keluarga teratas dan 5 klan kuno di langit-langit negara Ha akan menghancurkannya seperti semut dalam hitungan menit? Pada saat ini di hati Leachi, Harvey York juga sangat keren. Atau benar-benar bodoh. Tepat ketika Leachi tidak tahu harus berbuat apa. Pada saat ini, deretan Rolls-Royce hitam tiba-tiba melaju di kejauhan. Mobil-mobil ini semua digantung dengan plat nomor diplomatik hitam, menunjukkan dominasi yang tak terkatakan. Segera, Rolls-Royce berbaris di gerbang hotel.
Dan kemudian pintu mobil terbuka. Dan puluhan pria berseragam kamuflase keluar. Orang-orang ini memiliki lencana khusus di dada mereka, yang sangat mempesona. Batalion Macan Putih, kekuatan tempur terkuat Bang Nathan. Leachi juga berpengetahuan luas dan berbicara secara tidak sadar pada saat ini. Pada saat yang sama, dia merasa bahwa Harvey York benar-benar mati. Di wilayah negara H, ada orang-orang dari Kam Macan Putih Kerajaan Tongkat yang mengikut. Hanya ada satu kemungkinan, dan itu adalah identitas orang ini sangat tinggi. Bahkan beberapa poin lebih tinggi dari Miles Wax. Harvey York menyapu dengan acuh tak acuh, dan melihat sosok anggun dan intelektual muncul di belakang sersan Batalion Macan Putih ini. Dia tidak memiliki wajah plasteka yang menjadi ciri khas orang Cina, tetapi memiliki kecantikan seperti batu giok kasar, yang membuat orang merasa bahwa mereka akan jatuh ke dalam perangkap yang lembut hanya dengan melihatnya. Miles Wax juga merasakan sesuatu. Dia menoleh tanpa sadar. Dan saat berikutnya dia tampak gembira. York, kamu sudah mati. Isabel Wax, saudariku sayang, cepat dan bunuh bajingan ini untukku. Bab 6305. Perwakilan Isabel Wax. Kamu akhirnya di sini. Jika kamu tidak datang lagi, Minggu Guru akan diinjak-injak oleh orang negara H. Representatif Wax. Anda adalah perwakilan dari timur jauh dari Chaebol bintang kami. Satu orang di bawah 10.000 orang. Faksi kekuatan yang sebenarnya. Anda harus membuat orang-orang negara H ini merasa sakit. Orang negara H ini bahkan tidak tahu keberadaan seperti apa mulutnya. Bunuh dia. Miles Wax berjuang untuk bangun. Menggertakkan giginya dan berkata, "Itu benar, Isabel. Cepatlah dan bunuh dia. Kamu harus mencabik-cabiknya. Kalau tidak, aku akan membiarkan ayahku memecatmu dan menyelidiki." Setelah berbicara, Miles Wax melirik Harvey York dengan penuh kemenangan. Dan berkata, "York yang bermarga, kamu sudah selesai. Adik perempuanku bukan hanya perwakilan timur jauh dari Chaebol bintang kita. Yang paling penting adalah dia juga mengenal superhero di country H." Pria besar itu menghentakkan kakinya bisa membuat negara H mengalami gempa bumi langsung. Sekarang, di sepanjang musim panas, tidak ada yang berani melindungimu. Kamu masih belum berlutut dan bersujud. Apakah kamu ingin adikku marah? Mendengar ini, Harvey York tampak acuh tak acuh. Di sisi lain, Isabel Wax tampaknya semakin dingin saat ini. Dia mengabaikan Miles Wax yang berteriak, tetapi menatap Harvey York dengan tatapan serius dan berjalan selangkah demi selangkah. Tepat ketika Leachi sangat gugup hingga hampir berteriak, dia melihat Isabel Wax dengan cepat merapikan riasannya. Kemudian dia berjalan ke Harvey York dalam 3 langkah dan 2 langkah, dan membungkuk 90 derajat. York akan datang ke Walsing. Dan saya tahu bahwa saya telah kehilangan jalan panjang untuk menyambutnya. Juga minta York untuk menghukum. Tolong hukum Tuan York. Mendengar kalimat ini, suasana di lapangan tiba-tiba mengembun. Ekspresi orang-orang Bank China yang awalnya arogan dan puas diri langsung membeku. Dia tampak menatap Harvey York dengan tidak percaya. Mulutnya terbuka lebar, terpana, dengan getaran seperti dalam mimpi. Siapa wanita itu? Dia adalah salah satu wanita paling mulia di negara ini sekarang. Isabel Wax, perwakilan timur jauh dari para Chaebol Shanghai Star. Dikatakan bahwa orang di belakangnya memegang hampir 50% ekuitas Star Chaebol di Kingdom of the Stick. Dapat dikatakan bahwa selama orang itu berbicara, Chaebol bintang bisa berantakan. Jika bukan karena fakta bahwa bintang Chaebol masih memiliki banyak saham di tangan sebuah konsorsium di Amerika Serikat, mungkin Star Chaebol sudah lama menjadi pemilik yang berbeda. Dapat dikatakan bahwa Isabel Wax tidak hanya penting bagi Star Chaebol,
tetapi juga faksi kekuatan nyata. Jangan melihat saudara perempuan Miles Wax, tetapi sebenarnya, di depan Isabel Wax, dia tidak memiliki banyak status. Bahkan yang disebut status kuasi ahli waris adalah karena dia laki-laki. Dapat dikatakan bahwa jika Isabel Wax bukan anak perempuan, tidak akan ada tempat untuk Miles Wax sama sekali. Tetapi pada saat ini, semua orang Cina hebat yang mengetahui kemampuan Isabel Wax tercengang. Dalam kognisi dangkal mereka, bisa membiarkan Isabel Wax melirik dan membiarkan Isabel Wax menyapa sudah merupakan masalah menghormati leluhur dan kuburan leluhur. Tapi sekarang, Isabel Wax berdiri di depan Harvey York dengan wajah hormat. Puluhan busur. Adapun Leachi, meskipun dia tidak tahu apa yang sedang terjadi saat ini, tiba-tiba ada kilatan di matanya. Kecemerlangan semacam ini disebut ambisi. Di tubuh Harvey York, dia melihat aura yang mirip dengan 4 tuan muda Wolsing. Bahkan lebih misterius, lebih kuat. Bab 6306. Harvey York menyipitkan mata pada wanita cantik di depannya. Belum lagi, hanya gerakan ini yang sangat mengagumkan. Lagi pula, apa yang dia lakukan pada Chaebol di awal dilakukan dengan santai pada akhirnya. Sekarang tampaknya Isabel Wax memang berkuasa di Star Chaebol. Bidak catur ini mungkin memiliki peran yang tak terbayangkan dalam situasi di Wolsing. Memikirkan hal ini, Harvey York tersenyum ringan dan berkata, "Berdiri. Kamu harus tahu bahwa jika aku ingin meminta pertanggungjawabanmu atas sambutan yang jauh, kamu tidak bisa berdiri di sini sekarang. Aku memintamu untuk datang. Apa yang akan kamu lakukan? Di telepon tadi. Apakah aku sudah menjelaskannya?" Isabel Wax sedikit mengangguk dan berkata, "Tuan Muda York, jangan khawatir. Aku pasti akan memberimu penjelasan yang layak tentang masalah ini." Mendengar kata-kata Isabel Wax, Miles Wax, yang awalnya tidak bisa dipercaya, tiba-tiba menggigil. Dia menyadari sesuatu. Mungkinkah panggilan telepon Harvey York tadi tidak berpura-pura memaksa, tapi benar-benar disebut Isabel Wax? Memikirkan hal ini, rasa takut yang tak terkatakan muncul di hati Miles Wax. Apa identitas Harvey York? Jawabannya sepertinya akan keluar. Pada saat ini, Harvey York tidak perlu mengatakan apapun, atau penganiayaan Isabel Wax. Melihat Miles Wax gemetaran. Saat berikutnya, dia mengertakkan gigi dan berkata, "Isabel, ini salah paham. Itu semua salah paham. Aku disesatkan. Hari ini, banjir membasuh kuil Raja Naga. Dan keluarga itu menimpa keluarga itu. Salah paham." Isabel Wax melirik Miles Wax dengan ringan. "Di pagi hari, bawalah seseorang untuk mempengaruhi makanan Mer. York, biarkan sampah di sekitarmu melukai pengawal Tuan York. Yang paling penting adalah kamu masih berteriak-teriak agar orang besar seperti Mer York menjadi perampok. Dia merampok sesuatu darimu." Isabel Wax tampak dingin, seperti ratu gunung es. "Miles Wax, kamu datang ke negara Ha untuk belajar, bukan untuk mengintimidasi. Bahkan di sini bukan untuk menjebak Chaebol bintang di negara kita. Jika Anda ingin Star Chaebol bangkrut, bicara saja. Tidak perlu merepotkan. Dan secara khusus datang untuk mengganggu Tuan York." Harvey York meremas cangkir teh dan berkata dengan ringan, "Tidak apa-apa jika Star Chaebol bangkrut. Maka kerugian saya akan sangat besar. Jangan menakuti anak-anak." Isabel Wax mengangguk tanpa sadar. Dan kemudian dengan cepat berkata, "Tuan York, Chaebol Star tidak hanya tidak akan bangkrut, tetapi mulai saat ini, Chaebol akan menjadi milik Anda." Mengenai Miles Wax, mulai saat ini, dia bukan lagi pewaris. Dia tidak akan lagi memiliki hubungan setengah uang dengan Chaebol bintang. Omong-omong, Isabel Wax berkata dengan ringan, "Seseorang
Hancurkan orang yang berpura-pura menjadi pewaris Chaebol. Dan serahkan ke kantor polisi Wolsing. Beritahu orang-orang di kantor polisi bahwa yang paling kita cari adalah keadilan. Keadilan, dan keterbukaan. Menurut hukum Raja Negara H, bagaimana dia harus dihukum karena kejahatannya? Semua akan lebih berat. Mendengar kata-kata Isabel Wex, sersan dari Batalion Macan Putih di belakangnya bergegas keluar seperti serigala seperti harimau. Pekan-pekan Isabel, kamu hanya anak haram ayahku. Beraninya kau melakukan ini padaku. Miles Wex sedikit marah saat ini. Dan dia tidak peduli. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa jika kamu memperlakukanku seperti ini, ayahku akan membiarkanmu pergi? Tamparan. Sebelum Miles Wex selesai berbicara, Isabel Wex melangkah maju dan menamparnya ke tanah dengan pukulan backhand. Kemudian dia mengeluarkan su untuk menyekat telapak tangannya. Dan berkata dengan dingin, jika orang tua itu pintar, dia bisa terus menjadi kepalanya. Jika dia bodoh, mulai sekarang, tidak akan ada orang seperti dia di Chaebol Bintang. Bab 6307. Setengah jam kemudian, Miles Wex yang malu diambil. Selain dia, yang disebut Master Taekwondo yang mengikutinya dimusnahkan. Diperkirakan tidak ada yang akan membayangkan bahwa Miles Wex, yang disebut pewaris Chaebol Bintang, akan menghilang ke dalam debu seperti ini. Sebagai kompensasi untuk masalah ini, setelah Isabel Wex meminta maaf dengan sungguh-sungguh, dia secara pribadi mengirim Harvey York ke satu set rumah halaman dengan nama Star Chaebol. Set halaman ini adalah milik kepala Chaebol Bintang. Tetapi kali ini, Isabel Wex meminjam bunga untuk dipersembahkan kepada Buddha. Awalnya, Harvey York tidak terlalu memperhatikan di mana dia tinggal. Namun, rumah halaman ini terletak di tempat terpencil di Jalan Lingkar Pertama Wolsing. Tidak hanya dekat dengan pusat kota Wolsing, namun yang terpenting adalah lingkungan sekitar yang sangat sepi. Artinya ketenangan di tengah hiruk-pikuk. Mempertimbangkan bahwa dia telah tinggal di hotel sepanjang waktu, Harvey York memutuskan untuk meminta tempat ini setelah berpikir sejenak. Dan janji Harvey York juga melegakan hati Isabel Wex yang menggantung. Setelah mengatur 18 sersan Batalion Macan Putih untuk melayani sebagai pengawal untuk Harvey York, dan 8 wanita cantik dari negara itu untuk melayani sebagai pelayan untuk Harvey York, dia pergi dengan hormat. Dan Lea Chi, yang menyaksikan seluruh proses, terlalu terkejut untuk berbicara. Dia juga tidak bodoh. Jadi dia bisa melihat bahwa Isabel Wex tidak hanya menjelaskan kepada Harvey York. Tapi di depan Harvey York, Isabel Wex mematuhi tugas seorang bawahan. Dari puncak gunung es ini, pandangan seluruh Country H Business Alliance bahwa Harvey York adalah kambing hitam mungkin sepenuhnya terbalik. Lea Chi bahkan punya firasat bahwa jika benar, Harvey York akan benar-benar mengambil posisi teratas langsung di Country H Business Alliance. Apakah itu keluarga Kuilanlan atau keluarga Biara? Banyak dari rencana mereka, saya khawatir, akan gagal di depan pria ini. Dengan pemikiran seperti itu, Lea Chi juga kesurupan. Dan setelah menyapa Harvey York, dia pergi. Harvey York meliriknya dan tidak mengatakan apa-apa. Lea Chi adalah wanita yang kuat, tetapi juga wanita yang cerdas. Wanita seperti itu tahu betul apa yang harus dikatakan dan apa yang tidak boleh dikatakan. Dan puncak gunung es yang dia lihat, jika dia menggunakannya dengan benar, dia mungkin tidak bisa naik ke puncak. Tentu saja, itu semua terserah padanya. Tidak lama setelah Isabel Wex dan Lea Chi masing-masing meninggalkan halaman. Di persimpangan sekitar 500 meter dari halaman, kendaraan bisnis dengan penampilan compang camping dan label banyak barang, tetapi dengan dekorasi interior yang sangat mewah mulai perlahan. Di dalam mobil,
Hector Thompson sedikit menyipitkan mata, memalingkan muka dari halaman di kejauhan, dan kemudian mencubit piala di depannya, bertanya-tanya apa yang dia pikirkan. Di sisi yang berlawanan darinya, seorang wanita berseragam militer menyilangkan kakinya saat ini, dan wajahnya juga acuh tak acuh. Jika Harvey York ada di sini, dia akan bisa mengenalinya secara sekilas. Yang di depannya sebenarnya adalah salah satu dari 10 komandan Departemen Militer Perbatasan, Alma Jin, keturunan tertua dari keluarga Jin di Mordu. Tuan Thompson, Anda bilang Anda ingin saya menonton pertunjukan besar. Sepertinya permainanmu tidak semenarik yang kamu pikirkan. Dan bagi saya, ini lebih seperti komedi, penuh dengan ejekan hidup yang kejam. Pada saat yang sama, itu juga menunjukkan bahwa Anda ingin menggunakan Mandy Zimmer untuk menikahi keluarga Jin di Mordu kami. Dan impian kedua keluarga menjadi sebuah keluarga mungkin sulit dicapai. Alma Jin sedang bermain dengan teleponnya saat ini dan berbicara perlahan. Tidak bisakah kamu mengubah orang yang ingin kamu nikahi? Tidak ada 100 atau 80 wanita di keluarga Jin kita di Mordu. Mengapa kamu harus terobsesi dengan wanita bekas? Bab 6308. Hector Thompson menggerakkan sudut mulutnya dan berkata dengan dingin. Mungkinkah Anda, Nona, Alma Jin, akan berakhir sendiri dan memiliki pernikahan keluarga dengan saya? Alma Jin tertegun sejenak, lalu tertawa kecil, dan berkata, tentu saja aku baik-baik saja. Selama kamu memiliki hati warna ini dan keberanian warna ini, aku benar-benar bisa menjanjikanmu. Pertanyaannya adalah, apakah Anda memilikinya? Hector Thompson merasakan sarkasme dalam kata-kata Alma Jin, mendengus dingin, dan berkata ringan, bagi saya, istri seorang teman tidak bisa ditipu. Meskipun dia adalah salah satu dari 4 tuan muda di Wolsing, dia berada di urutan terbawah dari 4 tuan muda. Alma Jin adalah tunangan dari 4 tuan muda lainnya di Wolsing. Dan dia, Hector Thompson, tidak akan memprovokasi musuh yang begitu kuat bagi seorang wanita. Mendengar kata-kata Hector Thompson, Alma Jin tertawa dan berkata, orang sepertimu masih peduli tentang ini. Hector Thompson menggerakkan sudut mulutnya dan berkata perlahan, pria di antara Anda itu adalah saudara, dan saudari tersayang saya. Jika aku memukulmu, dia akan membunuhku dengan tangannya sendiri. Dan aku menemukan jawabannya. Kemungkinan dia membunuhku lebih dari 60%. Karena saya tidak yakin. Mengapa saya harus bertarung dengan saudara laki-laki saya untuk seorang wanita? Mengenai mengapa saya memilih Mandy Zimmer, tidakkah Anda mengerti? Hector Thompson menarik napas dalam-dalam, dengan sedikit berapi-api di matanya. Nilai wanita itu jauh melampaui apa yang kamu tahu. Terlebih lagi, mencuri wanita bermarga York lebih menyenangkan bagiku. Apakah 2 alasan ini cukup? Mendengar tanda kebencian yang tersembunyi dalam kata-kata Hector Thompson, senyum muncul di sudut mulut Alma Jin. Namun, di pihak keluarga Jin dari Mordu, apakah itu karena urusan Mandy Zimmer atau karena urusan Mordu? Mereka juga cukup cemburu dan waspada terhadap Harvey York. Hector Thompson rela mati-matian untuk membunuh Harvey York. Tentu saja dia tidak akan menolak, tapi akan memberikan banyak bantuan di balik layar. Memikirkan hal ini, Alma Jin tidak terus mengejek Hector Thompson, tetapi mengerutkan kening dan fokus pada Harvey York. Tuan Thompson, awalnya tata letak Anda sangat halus. Menggunakan Miles Wax dan bahkan Chaebol Superstar dan orang Amerika di belakangnya. Masuk akal untuk mengatakan bahwa sama sekali tidak sulit untuk menginjak-injak sampai mati seseorang yang memiliki fondasi dangkal di Wolsing. Aku hanya tidak menyangka bahwa kali ini Miles Wax datang. Tapi Isabel Wax, seorang wanita, maju ke depan dan membantu Harvey York membalikkan keadaan.
Kami tidak hanya tidak menyentuh nama keluarga York, kami bahkan tidak mencoba untuk mengetahui kartu trufnya. Latar belakang, energi, koneksi, Deldi. Walsing. Dapat dikatakan bahwa ini adalah rencana yang sepenuhnya gagal. Hector Thompson menggelengkan kepalanya dan berkata, ini bukan kegagalan total. Setidaknya, kita jelas tahu bahwa pemegang saham Country H di belakang Chaebol of Star kemungkinan besar terkait erat dengan nama keluarga York. Kita harus memperhatikan ini jika kita akan melanjutkan. Tapi jangan terlalu khawatir. Meskipun Isabel Wex sangat menghormati Harvey York, wanita ini adalah wanita yang sangat ambisius. Selain itu, tidak mungkin bagi Amerika untuk membiarkan kendali para Chaebol bintang benar-benar jatuh ke tangan negara kita. Jadi, dalam game ini, jangan lihat penghindaran Harvey York yang tidak disengaja. Tetapi dengan cara yang sama, pasti akan ada tindakan di pihak Amerika. Orang dahulu mengatakan bahwa berkat dan kemalangan terletak, dan kemalangan dan berkat bergantung pada. Mari kita terus menonton. Apakah itu hanya menonton? Al-Majin berbalik. Kemarin, York yang bermarga tidak hanya merusak pelelangan Thompson Anda, tetapi juga merugikan Anda setidaknya 5 miliar. Tuan Muda Thompson, telan saja nafas ini. Bab 6309. Mendengar ini, kelopak mata Hector Thompson sedikit berkedut. Apa yang dilakukan Harvey York kemarin tidak hanya memukul wajahnya, tetapi juga menggosok harga dirinya di tanah. Jika tidak, dia tidak akan menggunakan Miles Wex untuk menyerang Harvey York. Hanya, setelah memikirkannya sebentar, Hector Thompson masih mengatakan yang sebenarnya. Masalah ini sekarang agak di luar kendali saya. Keluarga sudah tahu bahwa sutra kesehatan telah bocor, tapi tidak ada yang percaya bahwa York yang bermarga awalnya menguasai sutra kesehatan. Jadi kemungkinan terbesar adalah bahwa cabang lain dari keluarga Walsing Thompson kami memiliki hantu bat dan membocorkan isinya ke nama keluarga York. Keluarga Thompson kami pasti akan menyelidiki masalah ini. Selama kamu mengetahui seluk-beluknya, masalah ini secara alami akan memiliki waktu untuk diselesaikan. Mendengar ini, Al-Majin tersenyum diam dan berhenti berbicara. Hector Thompson juga diam, membiarkan mobil masuk ke gang yang gelap. Pagi selanjutnya, Harvey York masih minum teh pagi di halaman ketika bel pintu berbunyi. Setelah beberapa saat, Yvonne Xavier muncul dalam setelan wanita kulit hitam. Dia tidak melihatnya selama beberapa hari. Ekspresinya kurang feminin dan lebih cerdas dan mampu. Namun, Harvey York juga melihat sedikit kelelahan di sudut matanya. Jelas, tidak terlalu mudah untuk mentransferin dari Sky Corporation ke Walsing sebanyak mungkin. Apa yang telah terjadi? Harvey York menuangkan secangkir teh untuk Yvonne Xavier dengan tangannya sendiri, dan kemudian berbicara dengan lembut. Yvonne Xavier mengambil cangkir teh dan duduk di seberang Harvey York. Setelah minum seteguk teh, dia menoleh dan berkata, Walsing, bagaimanapun, telah diturunkan selama ribuan tahun. Semua pihak bersaing dan bertarung secara terbuka dan diam-diam. Dalam dunia bisnis, demi keuntungan kecil, mereka dapat membunuh orang tanpa darah. Dan mereka dapat terus mati. Jadi, jika Sky Corporation kami ingin datang ke Walsing dengan kuat, kami pasti akan menghadapi hambatan dan hambatan yang sangat kuat. Baru saja tadi malam, gedung kantor pilihan kami baru saja menandatangani kontrak transfer itu terbakar di tengah malam. Di tempat itu, apakah itu akan direnovasi atau berpindah tangan? Itu pada dasarnya tidak mungkin. Harvey York tidak bisa membayangkan akan ada insiden seperti itu. Tidak heran Yvonne Xavier datang menemuinya pagi-pagi sekali. Ada kerugian tenaga kerja. Harvey York mengerutkan kening. Yvonne Xavier berkata dengan lembut. Tidak ada kehilangan tenaga kerja.
Tetapi kerugian terbesar adalah properti. Setelah api padam pada tengah malam, petugas kepolisian sudah melakukan penyelidikan. Namun, menurut temuan mereka, itu karena pemeliharaan peralatan pemadam kebakaran yang tidak memadai. Mereka juga memberi kami tiket untuk itu. Harvey York sedikit menyipitkan matanya dan berkata, "Ini untuk kita buang." Apakah itu ada hubungannya dengan orang yang menjual gedung kantor itu kepada kita? Ivone Xavier berkata perlahan. Setelah penyelidikan saya, itu tidak masalah. Namun, saya ragu. Harvey York tidak berbicara, tetapi mendengarkan dalam diam. Hanya saja ketika saya menemukan petunjuk tentang tersangka ini, saya tidak bisa mempercayainya. Harvey York mengerutkan kening dan berkata, "Tidak mungkin. Objek kecurigaanmu masih berhubungan denganku, kan?" Ivone Xavier menghela napas dan berkata, "Itu penting. Karena menurut informasi yang ada, sebagian besar orang yang mengambil gambar berasal dari salah satu anggota Aliansi Bela Diri Negara H. Tanah Suci Seni Bela Diri Sekte 8 Trigram. Orang-orang dari Tanah Suci Seni Bela Diri benar-benar terlibat dalam masalah ini." Harvey York sedikit terkejut. Sepertinya ini bukan hanya untuk Sky Corporation kami. Ini bahkan lebih mengarah pada identitas saya sebagai perwakilan York. Bab 6310. Untuk Harvey York, Tanah Suci Seni Bela Diri belum benar-benar ingin memprovokasi dia. Bukan karena takut dengan Tanah Suci Seni Bela Diri. Itu hanya karena Serikat Bela Diri Negara H baru saja menjadi salah satu dari 5 anggota tetap Serikat Bela Diri Dunia. Jika ada perselisihan internal saat ini, itu tidak akan bermanfaat bagi Persatuan Bela Diri Negara H. Dan bahkan akan menyebabkan reputasi Persatuan Bela Diri Negara H anjlok. Ini juga merupakan alasan mendasar mengapa konferensi seni bela diri dari Country H Martial Alliance League akan diadakan di Wolsing. Harvey York tidak diberitahu, dan Harvey York tidak mencari masalah. Namun, Harvey York tidak bisa membayangkan bahwa ia berdedikasi untuk mengabdi pada negara. Tetapi perilaku semacam ini jatuh ke mata beberapa orang. Tetapi itu menjadi manifestasi dari kepengecutan. Ayo pergi dan lihat pemandangannya. Untuk menyusahkan seseorang, selalu ada bukti. Harvey York berdiri setelah berpikir sejenak. Ivone Xavier sedikit mengangguk, membawa Harvey York keluar dari halaman, dan berkata sambil berjalan. "Tetapi jika Anda pergi sekarang, saya khawatir itu akan merepotkan bagi Anda." Dia mengacu pada sersan putih Batalion Harimau yang dikirim Isabel Wex untuk menyanjung Harvey York. Harvey York berkata dengan acuh tak acuh, "Orang-orang ini harus tinggal di sini. Bagi saya, meskipun itu tidak berpengaruh banyak. Tapi bagi banyak orang, itu juga merupakan penghalang besar." Mendengar kata-kata Harvey York, Ivone Xavier sedikit mengangguk. Tetapi dia mengerti apa yang dimaksud Harvey York. Orang-orang yang menjaga tempat ini memiliki status diplomatik. Kemudian, bahkan orang-orang dari keluarga papan atas dan klan kuno harus berpikir dengan hati-hati tentang apa yang ingin mereka lakukan pada Harvey York saat ini. Lagi pula, jika seseorang secara tidak sengaja menyebabkan perselisihan diplomat, akan membuang-buang waktu untuk pergi. Setelah menolak sersan dari Batalion Macan Putih, Harvey York dan Ivone Xavier hendak masuk ke Ferrari yang dikendarainya. Namun, saat dia mengeluarkan kunci mobil untuk membukanya, alis Harvey York berkedut. Dan saat berikutnya, dia mendorong Ivone Xavier ke tanah. Boom! Mobil sport Ferrari itu meledak seketika dan berubah menjadi bola api. Jelas, dalam waktu singkat ketika Ivone Xavier pergi mencari Harvey York untuk melapor ke pekerjaannya, seseorang telah merusak Ferrarinya. Ini untuk menginginkan hidupnya, dan bahkan untuk memanen nyawa Harvey York. Pada saat ini, tidak hanya Ivone Xavier,
tetapi juga mata Harvey York menjadi sangat suram. Orang-orang dari Sekte 8 Trigram melakukan hal-hal dengan sangat licik dan kejam. Ini semua dalam 10 menit kemudian. Harvey York dan Yvonne Xavier duduk di mobil bisnis yang telah dipindahkan Sky Corporation. Kendaraan komersial yang berbaris persis sama. Dan kacanya juga ditutupi dengan film hitam. Sehingga tidak ada yang bisa melihat dengan jelas di mana kendaraan. Harvey York dan Yvonne Xavier duduk. Jelas. Setelah serangan putaran pertama, Yvonne Xavier menyadarinya. Kelicikan pihak lain. Dalam hal ini, untuk membawa Harvey York pergi, adalah wajar untuk bersiap sepenuhnya. Harvey York tidak marah, tetapi melihat keluar jendela mobil dan berkata dengan ringan, "Beritahu Ray Harty bahwa Anda dapat merekrut George Zabel, Tyson, Wood, dan yang lainnya ke Walsing. Dalam situasi saat ini, musuh mengancam. Jika tidak ada orang di sekitar saya khawatir Anda akan lebih pasif di masa depan. Selain itu, jika perlu, beberapa orang dapat dikirim dari Longman. Lagi pula, lawannya agresif, dan 2 ronde sebelum dan sesudahnya membuat kami kecewa. Ini pasti akan lebih ganas di masa depan. Aku khawatir aku akan membunuh kita semua sekaligus. Aku baik-baik saja di sini. Kamu dan Ray Harty harus memperhatikan keselamatan saat keluar masuk. Bagaimanapun, bisnis Sky Corporation. Sekarang kamu lebih akrab daripada aku. Terima kasih sudah menonton. Cerita novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.